Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Asliah dengan NIM 2320203886108038 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi desain media pembelajaran model Azur. Terkhusus pada bagian materi langkah-langkah desain media pembelajaran model Azur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Sebelum masuk kepada inti materi kita, yakni tentang langkah-langkah media pembelajaran model Azur, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan desain media pembelajaran model Azur. Menurut Afandi dan Badarudin, model Azur yaitu suatu cara dalam merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Sedangkan menurut Smaldino dan kawan-kawan, model Azur pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di dalam ruang kelas. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita ambil sebuah pengertian bahwa model Azur merupakan salah satu model pembelajaran sistematis yang terintegrasi dengan teknologi dan media yang lebih efektif dan bermakna untuk peserta didik. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada inti materi, yakni materi kita mengenai langkah-langkah desain media pembelajaran model Azur. Pembelajaran dengan menggunakan model Azur memiliki 6 langkah yang dapat membantu tercapainya pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Langkah-langkah ini disebut sebagai Azur Model, yang terdiri dari huruf A, S, U, R, dan E, yang mana merupakan singkatan dari A, singkatan dari Analyze Learner, menganalisis karakteristik peserta didik. Langkah yang kedua, S, singkatan dari State, Standard, and Objective, menetapkan standar dan tujuan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu S, singkatan dari Select Strategies, Technology, Media, and Materials, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Kemudian langkah yang keempat yaitu U, singkatan dari Utilize Technology, Media, and Material, menggunakan teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Kemudian langkah yang kelima yaitu R, singkatan dari Require Learner Participation, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan langkah yang keenam yang terakhir adalah huruf E, singkatan dari Evaluate and Revise, mengevaluasi dan merevisi. Itulah tadi 6 langkah dalam desain media pembelajaran model Azur. Namun, pada kesempatan ini saya akan membahas hanya 3 langkah saja dalam desain media pembelajaran model Azur, yakni langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga. Baiklah, kita mulai dari langkah yang pertama, yakni Analyze Learner, menganalisis karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yang perlu dianalisis adalah ada 3. Yang pertama, karakteristik umum,
Yang kedua, kemampuan awal peserta didik. Dan yang ketiga adalah gaya belajar peserta didik. Untuk karakteristik umum, menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi budaya, dan lain-lain yang berhubungan dengan karakteristik siswa. Yang mana hal ini menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian, karakteristik siswa yang kedua yang perlu dianalisis adalah kemampuan awal siswa, menggambarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah atau belum dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu pembelajaran agar penyampaian materi pembelajaran dapat diserap dengan optimal oleh siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, karakteristik siswa yang kita perlu analisis selanjutnya adalah gaya belajar. Di mana gaya belajar ini menggambarkan tentang bagaimana kecenderungan siswa dalam memberi respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Terdapat 3 macam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audio, maupun gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah di mana pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa ketika siswa itu melihat materi yang dijelaskan. Gaya belajar audio adalah di mana siswa tersebut lebih mudah memahami suatu pelajaran ketika siswa tersebut mendengar materi yang diajarkan. Kemudian gaya belajar kinestetik, yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa ketika siswa itu mempraktikkan sendiri apa yang telah diajarkan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada langkah yang kedua, yaitu State Standard and Objective, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Alasannya seperti yang dijelaskan oleh Wina Sanjaya antara lain. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, and D. Apakah itu A, B, C, D? A, B, C, D yang dimaksud antara lain A, audience. Audience yaitu peserta didik, artinya peserta didik dengan segala karakteristiknya. Kemudian B, behavior, perilaku, yakni perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, C, condition. Condition yaitu kondisi, di mana situasi dan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi siswa dapat belajar dengan baik. Kemudian D, degree atau tingkat, yakni persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Baiklah, sekarang kita berlanjut kepada tahap yang ketiga, yaitu Select Strategies, Teknologi, Media, and Materials. Memilih strategi, teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Pada langkah ini,
ketepatan guru dalam memilih metode, media, dan materi ajar sangat dibutuhkan demi menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek, antara lain yang pertama yaitu dalam memilih strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga harus memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran sebaiknya merujuk pada model ARCS. Model ARCS ini dapat membantu strategi mana yang dapat membangun perhatian atau attention siswa. Kemudian pembelajaran dianggap relevan atau relevance bagi kebutuhan dan tujuan mereka terhadap pembelajaran, sehingga dapat membangun rasa percaya diri atau confidence dan menghasilkan kepuasan dengan istilah satisfaction dari apa yang mereka pelajari dan hasil belajar yang mereka dapat. Yang kedua yaitu menyiapkan teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Ada beberapa hal penting dan perlu dipertimbangkan dalam memilih media, seperti seberapa pentingkah peran media dalam kegiatan pembelajaran? Media apakah yang paling mudah dan praktis untuk diterapkan pada sebuah pembelajaran? Apakah diperlukan piranti khusus dalam menerapkan media tersebut? Seberapa jauhkah hasil yang diharapkan dari penggunaan media tersebut? Dan bagaimana efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran? Kemudian yang ketiga yaitu memilih dan menyiapkan materi pembelajaran. Setelah memilih teknologi dan media yang diperlukan dalam mata pelajaran, maka tahap berikutnya ialah memilih materi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan mata pelajaran dengan menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama, memilih materi yang tersedia. Kemudian yang kedua, mengubah materi yang sudah ada dengan cara memindai bentuk materi yang sudah ada. Yang ketiga, merancang materi baru. Artinya, jika materi yang sudah ada belum bisa memenuhi kebutuhan dan tujuan belajar siswa, maka materi tersebut bisa diubah dengan materi yang baru. Itulah tadi materi yang terakhir dari langkah yang ketiga, yaitu Select Strategies, Technology, Media, and Materials. Memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.